Ada banyak pertanyaan nggak penting yang sering kali dilontarkan orang ketika ada proses sosialisasi atau pertemuan. Misalnya pertanyaan-pertanyaan nggak penting kayak, kapan kamu nikah? Orang lain udah pada nikah loh. Pertanyaan, kapan kamu punya momongan? Jangan ditunda lagi. Kenapa kamu makin gendut? Kenapa kamu makin kurus? Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya nggak penting sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan yang nyinyir, pertanyaan-pertanyaan yang julid, yang disadari atau enggak, seringkali mengakibatkan ketidaknyamanan atau bahkan rasa sakit hati bagi orang yang ditanya. Tidak jarang kemudian orang memikirkan itu berlebihan, overthinking, merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu, dan mengganggu kesejahteraan psikologis mereka. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi pertanyaan seperti ini? Yang pertama, seringkali mereka bilang, usahakan untuk kita bisa menerima diri sendiri. Untuk kita acceptance. Sehingga ketika kita ditanya seperti itu, kita nggak perlu tersinggung, kita nggak perlu marah. Oke. Yang kedua, mereka bilang, usahakan untuk tetap menjawab dengan tenang. Jangan menunjukkan rasa marah. Jangan menunjukkan ketersinggungan. Jawab dengan tetap menunjukkan rasa hormat, rasa respect. Supaya orang tersebut tidak merasa tersinggung dengan reaksi kita. Saya mulai geleng-geleng kepala. Saya pikir, sebenarnya dalam kasus ini yang jadi korban siapa ya? Yang jadi korban sebenarnya orang yang ditanya atau orang yang nanya? Orang yang dijulitin atau orang yang julid? Nah, kalau saya selalu pegang prinsip ketika melihat satu kasus dan mencoba menganalisis secara psikologi, saya selalu berpegang pada prinsip who is the poorest among all di dalam case tersebut. Siapa orang yang jadi korban di dalam kasus tersebut? Di mata saya, yang menjadi korban tentu saja adalah orang yang ditanya. Coba bayangin ya, kalau kita diminta untuk acceptance, coba seseorang yang sebenarnya sudah siap untuk menikah, sudah sangat ingin menikah, tapi ternyata jodohnya memang belum ada. Sesulit apa untuk bisa acceptance dengan situasi kayak begini? Terus kita masih diminta untuk acceptance gitu. Diminta untuk tetap menghormati orang tersebut, menjawab dengan sopan, menjawab dengan ramah. Atau orang yang memang sudah sangat ingin punya anak, sangat ingin punya momongan, bahkan sudah melakukan semua hal yang mereka bisa. Nah, tapi orang ini diminta untuk acceptance. Maaf ya, saya mau bilang, mungkin seumur hidup pun belum tentu orang bisa acceptance dengan situasi-situasi seperti ini. Atau seseorang yang sebenarnya sudah diet mati-matian, udah olahraga mati-matian, tapi somehow ternyata fisiknya tetap saja menggendut. Dan kemudian diminta untuk acceptance. Kira-kira pengen marah gak sih? Ketika dibilang untuk acceptance dulu gitu. Atau orang kayak saya nih, yang udah makan segala macem, olahraga segala macem, tetap aja kurus. Terus kemudian saya dibilang, kamu gak makan ya, kamu stres ya, kamu menderita ya. Saya ngerasa acceptance seperti apa sih yang diminta dari saya. Kemudian yang kedua, diminta untuk kita menjawab dengan hormat, dengan tenang, dengan tetap ramah. Menurut saya sih berlebihan ya ketika kita diminta untuk melakukan hal yang seperti ini gitu. Karena seolah-olah kita perlu sekali mengorbankan diri kita untuk si julid ini. Untuk orang yang memang pertanyaannya ini justru menurut saya rese. Nah, bagi saya, case-nya nggak seperti itu. Menurut saya, kita harus mulai belajar memilah-milah. Instead of meminta orang-orang yang jadi korban ini berkorban lebih lagi demi menyenangkan, demi membuat orang yang menanya, yang julid ini merasa nyaman dengan dirinya. Kenapa nggak dibalik? Apa nggak lebih mudah ya untuk meminta supaya orang-orang yang julid ini berubah? Supaya mereka belajar untuk nggak julid lagi. Supaya mereka belajar untuk mengomentari segala sesuatu itu dengan cara yang lebih netral. Kalau nggak bisa positif. Kenapa sih kalau ketemu orang itu nggak ngomentarin sesuatu yang bagus? Misalnya nih, wah kamu kelihatan lebih cantik ya. Wah kamu ganteng banget hari ini. Wah bajumu bagus loh. Sesuatu yang jujur yang bisa kita temukan, yang positif. Yang bisa kita komentarin. Kalau memang kita nggak bisa menemukan hal-hal positif untuk kita komentari, lebih baik diem deh. Lebih baik nggak usah ngomong sesuatu yang negatif. Nah, orang-orang seperti ini, saya mau kasih tahu ya, seringkali orang-orang yang suka melontarkan pertanyaan julid, orang-orang yang suka mengkritisi, yang suka nyinyir kayak begini, biasanya kalau dibalikin justru nggak suka. Orang-orang kayak begini sebenarnya adalah orang-orang yang nggak bisa berempati dengan orang lain.
nggak bisa merasa, kira-kira kalau orang ini dikomentarin atau ditanya gini, kira-kira dia akan merasa seperti apa ya. Orang-orang yang sebenarnya nggak peduli dengan perasaan orang lain. Dan orang-orang ini nggak peduli dengan batasan individu kita, dengan personal boundaries kita. Nggak peduli, itu awareness-nya itu kurang sekali gitu. Nggak merasa bahwa kalau orang ditanya kayak begini, itu bakal tersinggung. Mereka nggak peduli yang kayak begitu, nyerocos aja. Saya punya cerita lucu. Ada satu komunitas yang saya udah tahunan, udah banyak tahun lah menjadi bagian dari komunitas ini. Nah, di situ ada seorang ibu. Memang saya nggak tahu gitu, tapi ucapan-ucapan yang keluar dari diri dia itu memang jarang banget yang positif. Cara dia bertanya, cara dia mengomentari sesuatu, itu selalu hal yang negatif. Saya udah perhatiin, hampir sekali waktu saya datang ke satu acara di mana dia ada di sana. Nah, saya pakai satu baju yang saya pikir, wah bajunya stylish. Saya pikir saya akan ganteng dengan pakai baju ini. Karena istri saya bilang ini baju opa style. Nah, kesannya kayak baju koko memang, tapi kayak opa style katanya. Itu lagi banyak dipakai sama selebriti Korea. Nah, saya datang, saya salaman sama dia. Komentar yang pertama kali saya dengar dari orang ini adalah, kok pakai baju koko? Emang mau lebaran? Nah, denger ini, saya merasa ini orang pasti kurang jauh nih mainnya nih. Dia nggak ngerti kalau ini style gitu, kalau ini gaya baru gitu. Bahwa pakai baju koko itu nggak harus lebaran gitu. Ini baju koko yang opa style. Nah, otak saya cepat muter. Saya mikir, saya punya teori di dalam otak saya. Saya pikir orang-orang kayak begini pasti nggak nyaman kalau dibalikin. Terus saya mikir, saya harus balikin apa? Saya perhatiin bajunya dia. Nah, ternyata memang waktu itu dia pakai baju yang menurut saya itu kayak kebaya gitu. Saya juga mungkin mainnya kurang jauh ya. Saya ngerasa itu kayak kebaya. Terus saya jawab aja balik. Oh, ibu mau ke pesta ya? Kok bajunya kayak baju pesta? Sama dong kita ya, nggak sesuai konteks. Nah, begitu saya balikin kayak begitu, saya coba lihat reaksinya dia. Ibu ini diem loh. Ibu ini diem, wajahnya berubah, dan saya tahu persis dia tersinggung. Nah, ini sebenarnya yang ekstrim. Orang-orang yang seperti ini biasanya justru nggak siap kalau kita balikin. Mereka hanya terbiasa melontarkan perkataan-perkataan yang mereka pikir enak aja mereka keluarin gitu. Nah, jadi kalau kita mau ngikut yang tadi diarahkan, kita harus acceptance dengan diri kita harus tetap jawab dengan tenang, kita tetap jawab dengan rasa hormat, kita tetap ramah dengan jawab. Kapan orang-orang ini akan belajar? Mereka akan selalu berpikir bahwa, oh nggak apa-apa dong ngomong kayak begitu, buktinya dia jawab baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Gitu loh. Di mata saya, yang perlu sekali kita lakukan adalah, kita harus belajar untuk menegakkan personal boundaries-nya kita. Never sacrifice yourself demi kesenangan orang lain. Jangan korbankan dirimu demi kesenangan si julid ini. Untuk apa kita yang harus diajarin acceptance? Untuk apa yang kita yang harus diajarin untuk gimana meresponi dia dengan senang, dengan nyaman, dengan hormat, dan lain sebagainya. Nah, masalahnya seringkali kita itu terlalu takut untuk menunjukkan reaksi yang tepat ke orang ini. Saya baca satu artikel ya. Ini English atau Western article gitu, juga psikologi gitu. Nah, dia bilang gini, kalau kamu dapat pertanyaan ini dan kamu nggak nyaman, apa yang harus kamu lakukan? Kamu perlu diem, kamu tatap dia di matanya, lihat matanya beberapa saat, kemudian alihkan pembicaraan atau kamu tinggalin orang itu. Misal gini, ditanya, kapan kamu merit? Kamu jangan ditunda-tunda loh, orang lain udah pada menikah loh. Nah, kalau kamu nggak nyaman dengan pertanyaan ini dan kamu pikir ini menyinggung, kamu lihat dia di matanya, kemudian kamu bisa ngomong kayak begini. Maaf ya tante, saya mau ambil minuman dulu. Dan kamu tinggalin, kamu pergi. Nggak ada kewajiban kita untuk menjawab kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang julid yang dikeluarkan orang. Semakin kita jawab dengan baik hati, semakin kita jawab dengan ramah, justru makin orang ini akan memberondong lagi dengan pertanyaan yang berikutnya. Nah, tapi kadang kita orang Asia pada umumnya nggak nyaman menunjukkan personal boundaries. Kita takut digunjingin, kita takut makin dijulitin, kita takut makin digosipin atau dinyinyirin. Tapi menurut saya kita harus mulai belajar. Harus mulai belajar, instead of kita selalu memaksa diri kita untuk acceptance dengan kondisi atau status kita yang memang tidak mudah untuk di-accept. Mari kita belajar menegakkan personal boundaries kita. Mari kita belajar untuk tidak takut menyatakan ketidaksukaan kita. Untuk tidak takut menyatakan ketidaknyamanan kita. Sehingga ketika kita menegakkan personal boundaries kita, psikologi kita nggak tertekan.
Karena seringkali ketika orang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dengan berusaha tetap ramah, setelah pulang dari acara itu, orang ini justru jadi overthinking dan jadi stres, jadi tertekan, nangis karena ditanya kayak begitu. Kita jadi korban dua kali, udah tersakiti, terus kemudian overthinking lagi, dan psikologi kita terganggu, psychological well-being kita terganggu. Lebih baik kita tegakkan personal boundaries kita, tunjukin bahwa kita nggak comfortable. Kalau kita nunjukin kayak begini, maka mudah-mudahan satu, orang ini bisa belajar bahwa pertanyaan itu nggak baik, dan itu bisa membuat orang lain nggak nyaman. Yang kedua, psychological well-being kita, kesejahteraan psikologis kita itu bisa lebih tertata. Karena apa? Karena kita nggak merasa jadi korban. Karena kita tahu bahwa kita sudah menegakkan, sudah memperjuangkan apa yang kita perlu perjuangkan. Oleh karena itu pesan saya, kalau kita jadi korban pertanyaan kayak begini, pertama, tegakkan personal boundaries. Karena kita korban, maka perjuangkanlah yang jadi korban. Jangan korbankan diri kita lagi untuk orang ini. Yang kedua, supaya orang ini belajar untuk memperbaiki sikapnya, ada baiknya kita tunjukin bahwa kita memang nggak suka dan nggak nyaman dengan pertanyaan dia. Tentu saja dengan cara yang elegan, nggak perlu marah-marah. Nah, sementara kalau ada orang yang terbiasa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan nggak penting kayak begini, mari belajar untuk memperhatikan perkataan-perkataan yang pantas untuk diucapkan. Mencari hal-hal positif yang bisa kita sampaikan. Mencari hal-hal baik yang mungkin kita bisa berikan ke orang lain, membuat orang lain senang, membuat orang lain ter-encourage, merasa didukung. Karena semakin kita banyak mengeluarkan perkataan-perkataan seperti ini, semakin kelihatan kita nggak punya empati terhadap orang lain, semakin rendah nilai diri kita. Oleh karena itu, mari belajar bertata krama, belajar bersopan santun, belajar berchit-chat, belajar apa ya istilahnya ya, basa-basi gitu, belajar berbasa-basi dengan lebih baik lagi.